Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rasmuin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Dan yang kami sayangi teman-teman kelas Pendidikan Agama Islam E. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat mengikuti perkuliahan Pemikiran Pendidikan Islam. Selanjutnya, salawat berbingkikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman yang telah mengantarkan kita dari zaman zahiliyah menuju zaman peradaban ilmu seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Nurul Aulia dan rekan saya Novida Listiani dan Rania Zahrunisa akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang pemikiran pendidikan Islam pada masa Rasulullah sampai masa Bani Umayyah. Dalam materi kami ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pemikiran pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, pemikiran pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, pemikiran pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Dan untuk memaparkan poin pertama akan dijelaskan oleh saudari Novida Listiani. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada video kali ini. Baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas berkenaan dengan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, pada masa Rasulullah itu sudah menjadi sejarah bagaimana pendidikan itu pertama kali ada. Nah, ketika pada masa Rasulullah itu dibagi menjadi 2 teman-teman periode, yaitu yang pertama periode Mekah dan kedua periode Madinah. Nah, yang pertama kita bahas yaitu periode Mekah. Nah, di sini saya tidak membahas bagaimana sejarah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul. Maksudnya saya tidak akan menjelaskan secara rinci, tapi saya langsung menjelaskan kepada hal-hal pokok berkenaan dengan pendidikan Islam pada masa Mekah ketika itu. Nah teman-teman, ketika masa Nabi Muhammad SAW di Mekah itu lebih menitik beratkan kepada ketauhidan, untuk jangan menyekutukan Allah seperti itu. Nah, jadi Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada masyarakat ketika itu berkenaan dengan Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber. Kemudian menurut Mahmud Yunus mengatakan bahwa pembinaan pada masa Rasulullah SAW itu dibagi menjadi 4. Jadi Nabi Muhammad ketika itu ada 4 pembinaan yang dilakukan di Mekah ketika itu. Nah yang pertama itu ada pembinaan keagamaan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Nabi Muhammad itu memberikan pembinaan bahwa kepada masyarakatnya bahwa segala sesuatu itu dibaca dengan nama Allah, kemudian juga ketauhidan, jangan menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua itu ada pendidikan akliyah dan ilmiah. Nah, jadi pada masa di Mekah itu Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada masyarakat ketika itu bahwa Nabi Muhammad itu menjelaskan penciptaan manusia dari segumpal darah. Kemudian juga Nabi Muhammad menjelaskan kepada masyarakat ketika itu berkenaan dengan semesta ya, penciptaan semesta alam. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman yaitu ada pendidikan akhlak dan budi pekerti. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada masyarakat di sana untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi menjaga akhlak sesuai dengan Al-Quran seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan kesehatan dan jasmani. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada masyarakat ketika itu untuk menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kemudian yang kedua itu pada periode Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW berhasil melaksanakan dakwahnya di Madinah selama kurang lebih 10 tahun. Nah, ketika itu Nabi Muhammad lebih menitik beratkan kepada pembinaan
sosial politik, karena memang ketika di Mekah itu Nabi Muhammad sudah menitik fokuskan kepada ketauhidan. Nah, sekarang Nabi Muhammad di Madinah itu menitik fokuskan kepada dakwah sosial dan politik. Nah, jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu. Nah, yang pertama yaitu menciptakan persatuan sosial politik dengan melakukan pembinaan masyarakat. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW melakukan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor ketika itu. Kemudian juga Nabi Muhammad menyuruh kepada kaum Muhajirin untuk melaksanakan pekerjaan atau bekerja sebagaimana yang mereka lakukan di Mekah kala itu untuk melanjutkan hidup di Madinah. Kemudian juga Nabi Muhammad ketika itu menyuruh kepada atau mengajarkan kepada masyarakat ketika itu untuk melaksanakan zakat, puasa, dan kemudian juga Nabi Muhammad mengajarkan pembinaan bagaimana melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian teman-teman, strategi yang kedua yaitu Nabi Muhammad memberikan pendidikan kewarganegaraan dan sosial politik. Nah, jadi ketika itu Nabi Muhammad melakukan ini bertujuan agar masyarakat luas lebih mengetahui dan memahami isi dari konstitusi Madinah. Jadi bukan hanya orang-orang Madinah, bukan orang intern saja yang memahami dari konstitusi Madinah, tetapi orang luar secara universal itu memahami bagaimana sih apa sih isi dari konstitusi Madinah gitu. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran bagaimana sih pendidikan anak dalam Islam. Jadi Nabi Muhammad ketika itu sudah memberikan pembinaan kepada masyarakat bagaimana sih untuk membina anak. Nah, jadi Nabi Muhammad memberikan beberapa poin untuk diterapkan kepada anak. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan adab sopan santun di dalam keluarga, adab sopan santun di masyarakat, kemudian juga pendidikan kepribadian, pendidikan akhlak, kemudian yang terakhir yaitu pendidikan kesehatan. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia tadi pemaparan dari pemikiran pendidikan Islam dari saudari Novida Listiani. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang pemikiran pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang akan memaparkan ini adalah saya sendiri. Khulafaur Rasyidin adalah masa pemerintahan Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Khulafaur Rasyidin ini terdapat 4 sahabat Rasulullah yang memimpin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan pemimpin pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sistem pendidikan Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan Islam pada saat masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, baik dari segi materi yang diajarkan maupun dari segi kelembagaannya. Dari segi materi yang diajarkan, terdapat 4 pokok-pokok pendidikan Islam yang diajarkan. Yang pertama, materi pendidikan ketauhidan atau keesaan, di mana materi ini mengajarkan tidak ada Tuhan lain yang patut disembah, yang wajib kita sembah selain Allah. Yang kedua yaitu materi pendidikan akhlak. Materi pendidikan akhlak ini mengajarkan adab, baik adab dalam kehidupan sehari-hari, adab dengan tetangga, adab kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Yang ketiga, materi pendidikan ibadah. Materi pendidikan ibadah ini meliputi ibadah sholat, ngaji, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya. Dan yang keempat, materi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini termasuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Ada buang air, mandi, dan lain-lain. Dan dari segi kelembagaan, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sudah terdapat masjid dan sufah, di mana masjid dan sufah ini sudah terdapat pada masa pemerintahan Rasulullah SAW.
Selanjutnya, umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini mendirikan tempat belajar membaca dan menulis Al-Quran. Tempat itu dinamakan Kutab. Kutab ini melengkapi dari fungsi masjid, yakni selain untuk membaca dan menulis Al-Quran, juga sebagai tempat ibadah dan belajar keislaman. Selain itu juga sebagai tempat diskusi tentang masalah keumatan. Dan yang kedua, masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pendidikan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini lebih berkembang maju dibanding pemerintahan sebelumnya. Ini ditandai dengan wilayah kekuasaan yang semakin meluas. Dari wilayah kekuasaan yang semakin meluas ini, pendidikan pun semakin berkembang baik. Dari perkembang baiknya pendidikan, maka umat Islam yang berada di luar Madinah itu berdatangan di wilayah Madinah untuk belajar agama Islam. Dari situlah lahir disiplin ilmu, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Umar bin Khattab membuat suatu kebijakan bahwa sahabat-sahabat senior yang memiliki ilmu tinggi itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari wilayah Madinah kecuali terdapat hal yang mendesak. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membuat sebuah tim kodifikasi Al-Quran untuk menyusun lembar-lembar Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Nah, mushaf ini bermanfaat untuk menambah jumlah umat Islam. Selain itu, agar umat Islam juga dapat mempelajari Al-Quran. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pendidikan pada masa Utsman bin Affan ini tidak jauh berbeda dengan pendidikan Islam dengan masa Umar bin Khattab. Tetapi terdapat perbedaan menonjol bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat yang senior tidak diperbolehkan untuk keluar dari Madinah kecuali terdapat hal yang mendesak, sedangkan pada masa Khalifah Utsman ini para sahabat diperbolehkan untuk keluar Madinah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, dari sinilah perkembangan pendidikan Islam pada saat itu berkembang. Nah, pada saat itu terdapat 4 golongan sesuai dengan tingkatannya masing-masing dengan metode pembelajaran yang berbeda. Golongan pertama yaitu orang tua atau orang dewasa yang baru saja masuk Islam. Nah, metode pembelajarannya atau metode pengajarannya yaitu dengan cara ceramah, hafalan, dan latihan. Golongan yang kedua, anak-anak atau orang tuanya yang baru masuk Islam. Nah, metode pengajarannya yaitu dengan hafalan dan latihan. Golongan yang ketiga yaitu orang yang telah lama masuk Islam. Nah, metode pengajarannya yaitu dengan cara ceramah, hafalan, diskusi, dan latihan. Dan golongan yang keempat yaitu orang yang mengkhususkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lebih banyak lagi mempelajari ilmu agama Islam. Nah, golongan keempat ini metode pengajarannya yaitu dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab, hafalan, dan latihan. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pendidikan Islam pada masa ini tidak berjalan dengan baik karena pada saat itu terjadi kericuhan dan peperangan, di antaranya perang Aisyah dan perang Siffin. Dari kericuhan ini menyebabkan Khalifah Ali tidak memikirkan pendidikan, tapi beliau memfokuskan dirinya demi keselamatan umat Islam pada saat itu. Baik, itu dia pemaparan pemikiran pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu pemaparan pemikiran pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yang akan disampaikan oleh saudari Rania Zahrunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rania Zahrunisa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Aulia mengenai pemikiran pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Lah, dinasti Umayyah sendiri merupakan masa pemerintahan pertama setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa sih
kok disebut Bani Umayyah? Kenapa nggak disebut Bani yang lain, Bani Abbasyi atau yang lain-lainnya? Karena ceritanya dulu itu ada yang namanya Umayyah bin Abdu Syams yang tak lain merupakan kakek buyut dari pendiri pertama dinasti ini. Lah, pendirinya siapa? Pendirinya ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi penamaan ini tabarukan sama kakek buyutnya Muawiyah. Jadi sejarahnya itu dimulai dari perang Siffin, yakni perang bersaudara antara kubu Muawiyah bin Abu Sufyan dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Lah, yang mana perang ini terjadi setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, yang membuka jalan bagi Muawiyah untuk memfitnah Sayyidina Ali bahwa beliaulah yang membunuh Utsman, sehingga dia diangkat menjadi khalifah. Lah, dari sinilah jalan dimulai, yakni Muawiyah membaiat dirinya sebagai khalifah penerus Sayyidina Ali dengan jalan arbitase atau tahkim. Selanjutnya kita akan membahas sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Jadi pada masa ini pendidikan ini belum terlalu mendapat perhatian intens oleh pemerintah. Pendidikan berlangsung secara alami seperti yang terjadi seperti zamannya Rasulullah, zamannya Khulafaur Rasyidin. Namun pada zaman ini pendidikan mulai mengalami kenaikan kemajuan. Hal ini dibuktikan bahwa dengan Islam ini sudah dikenal di dunia internasional, tiga benua besar, diantaranya benua Asia, sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Bahkan kebanyakan dari negara ini sudah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di negaranya. Sehingga pada zaman ini, pada zaman Umayyah, disebut juga dengan masa inkubasi. Artinya para ilmuwan pada zaman ini sudah mulai bermunculan. Poin selanjutnya yakni tujuan dari pendidikan masa dinasti Umayyah. Jadi tujuan secara garis besar, tujuan pendidikan pada masa dinasti ini ialah untuk membentuk, mengembangkan kepribadian masing-masing individu, sehingga terbentuklah insan kamil, yakni individu yang mempunyai keberanian, kekuatan, daya tahan, kesabaran saat ditimpa musibah, menjalankan hak dan kewajiban tetangga, menjaga kehormatan, baik berupa kehormatan terhadap kaum hawa dan memenuhi janji atau ikrar dan lain sebagainya. Begitu. 3 tingkatan yang secara garis besar itu tingkatan rendah, tingkatan menengah, dan tingkatan tinggi. Yang pertama tingkatan rendah, yakni lembaga kutab atau pendidikan kutab yang diperuntukkan untuk anak-anak. Artinya ya kurikulum diajarkan juga dasar-dasar, pokok-pokok saja, menghafal Al-Quran, baca tulis menghafal Al-Quran, dan pokok-pokok tentang agama yang sangat pokok, yang sangat dasar sekali. Dan selanjutnya tingkat menengah ini sama kurikulumnya dengan tingkat tinggi. Artinya yang diajarkan sama seperti Al-Quran dan tafsirannya, hadis dan mengumpulkannya, serta belajar tentang fikih secara lebih mendalam, bukan ini dasar. Tapi bedanya beda ya, menengah sama tinggi. Menengah ya otomatis ilmunya lebih bawah daripada yang tingkat tinggi. Ulamanya, gurunya untuk tingkat menengah bukan ulama benar-benar ulama, maksudnya dengan artian guru biasa, belum menjadi ulama masyhur, belum menjadi ulama yang alim seperti ulama yang mengajar di tingkat tinggi. Karena yang di tingkat tinggi ini sudah menjadi ulama besar, ulama yang masyhur, ulama yang benar-benar ulama lah. Selanjutnya beralih ke metode pendidikan masa dinasti Umayyah. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada para ulama yang isinya beliau meminta ulama-ulama tersebut untuk menulis dan mengumpulkan hadis. Dari sinilah muncul metode baru, yakni rihlah. Artinya para ulama ini berkeliling ke seluruh penjuru dunia untuk
mencari dan mengumpulkan hadis berpencar ke orang-orang yang beliau anggap mengetahui tentangnya. Lah, pada zaman ini pula ilmu fikih itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ahlul ra'yi, yakni aliran ini mengembangkan hukum fikih dengan jalan analogi. Yang kedua ahlul hadis, yang mana beliau ini yang dapat memberikan suatu fatwa baru, yang mana fatwa ini tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Artinya mereka boleh memberikan suatu fatwa asalkan dengan catatan di Al-Quran atau di hadis itu ada dalilnya, seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Saudari Aulia. Baik, itu dia pemaparan makalah kami, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam dari masa Rasulullah sampai masa Bani Umayyah. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran, baik itu dari Bapak Asmuin selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, maupun dari teman-teman, baik itu terkait makalah yang telah kami buat, maupun terkait dengan video yang telah kami sampaikan ini. Baik, terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.